Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan Zoom hari ini, silakan melihat video ini sebagai pengganti penjelasan materi kita. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Zoom dan membutuhkan penjelasan tambahan, juga diizinkan untuk menonton video berikut ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Bu Fitri akan mengajak teman-teman belajar materi baru, yaitu kelipatan persekutuan kecil, atau kita singkat dengan KPK. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Sebelum Bu Fitri menjelaskan apa itu KPK, sama-sama yuk kita mereview materi sebelumnya, yaitu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya nih teman-teman. Tentukan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Nah, untuk mencari kelipatan berarti kita bisa menggunakan cara bilangan lompat, dapat menggunakan perkalian ataupun penjumlahan. Pertama-tama, kita cari dulu kelipatan dari 8. Kita mulai dari angka 8 ya. 8, setelah itu 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Ini merupakan bilangan-bilangan kelipatan dari 8. Sekarang kita cari kelipatan dari 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan 120. Bilangan-bilangan ini merupakan kelipatan dari 12. Nah, sekarang kita akan mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Kelipatan persekutuan sendiri tadi yang memiliki nilai yang sama. Kira-kira nilai yang mana yang sama ya teman-teman? Yaitu angka yang muncul di kedua kelipatan. Yang pertama ada angka 24. Kemudian ada angka 48 dan ada angka 72. Kira-kira ada angka lagi nggak ya teman-teman di sini yang sama? Tidak ada. Berarti ketika ditanya, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah angka-angka tadi, yaitu angka 24, 48, dan 72. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, Bu Fitri akan menjelaskan tentang apa itu kelipatan persekutuan kecil, atau kita singkat dengan KPK. Kelipatan persekutuan kecil merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Ingat teman-teman, nilainya paling kecil ya. Nah, contohnya seperti tadi, kelipatan 8 dan kelipatan 12. Di sini teman-teman sudah mendapatkan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah angka 24, 48, dan 72.
Nah, teman-teman, sesuai pengertian dari KPK tadi yang merupakan nilai persekutuan terkecil, kira-kira di antara angka 24, 48, dan 72, mana angka terkecilnya ya teman-teman? Yaitu angka 24. Maka kelipatan persekutuan kecil dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, ingat ya teman-teman, KPK yang diambil nilai paling kecil. Nah, teman-teman, untuk mencari KPK selain dapat menggunakan bilangan lompat tadi, kita dapat menggunakan pohon faktor. Jika angka tersebut masih bernominal kecil atau bernilai kecil, teman-teman bisa menggunakan bilangan lompat. Tapi ketika angka tersebut sudah puluhan, maka akan lebih mudah jika kita menggunakan pohon faktor. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, Bu Fitri akan menyampaikan kata kunci untuk mencari KPK agar teman-teman lebih mudah menentukan. Dan kita akan membandingkan dengan yang FPB. Kata kunci untuk mencari KPK, yang pertama, kita menuliskan semua hasil faktorisasi. Sedangkan kalau FPB, kita hanya memperhatikan dan tuliskan angka yang sama saja. Kata kunci kedua untuk KPK yaitu jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar, teman-teman. Sedangkan kalau FPB, kita hanya mencari angka dengan pangkat terkecil. Ingat teman-teman, KPK itu kebalikan dari FPB. Oke teman-teman, sekarang Bu Fitri akan memberikan contoh cara menyelesaikan soal KPK. Contoh yang pertama, tentukan KPK dari 12 dan 18. Nah teman-teman, pada bagian sebelah kanan Bu Fitri sudah Bu Fitri cantumkan clue atau kata kunci untuk mencari KPK. Ini teman-teman perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi prima terlebih dahulu dari angka 12 dan angka 18. 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, angka 2. 12 bagi 2, 6. 6 bukan merupakan bilangan prima, maka kita lanjutkan. 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. 6 dibagi 2, yaitu angka 3. 3 merupakan bilangan prima, maka sudah selesai sampai di sini ya teman-teman untuk faktorisasi prima dari 12. Sekarang kita lanjutkan faktorisasi prima dari 18. 18 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 9 juga bukan merupakan bilangan prima, maka kita lanjutkan lagi. 9 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, angka 2. Bersisa teman-teman, maka tidak bisa menggunakan bilangan 2. Kita pakai bilangan berikutnya, yaitu bilangan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Semua sudah merupakan bilangan prima, maka sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita tuliskan bentuk faktorisasi prima dari 18 dan 12. Faktorisasi prima dari 12 yaitu angka 2 dikali 2 dikali dengan 3. Nah, kebetulan di sini angka 2-nya muncul 2 kali, maka kita buat menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Oke, karena angka 3-nya yang muncul 2 kali, maka kita buat menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang nih teman-teman, kita akan menentukan bagaimana ya cara mencari KPK-nya. Nah, kita ingat kembali dengan kata kunci yang pertama, yaitu tuliskan semua hasil faktorisasi prima. Nah, teman-teman, di sini hasil faktorisasi primanya ada angka 2 dan angka 3.
Kebetulan angka 2 dan angka 3-nya sama-sama muncul pada kedua faktorisasi prima. Maka kita tuliskan angka 2 dan angka 3. 2, kita buat tanda kali, 3. Kemudian kita lihat clue yang kedua. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, sekarang kita fokus ke angka 2 dulu nih. Ada 2 pangkat 2 dengan 2. Yang kita ambil yang mana teman-teman dengan pangkat terbesar? Kita ambil yang 2 pangkat 2. Sekarang kita perhatikan angka 3. 3 dan 3 pangkat 2. Berarti yang kita ambil yang mana teman-teman? Yang kita ambil yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini belum selesai ya teman-teman. Kita cari dulu hasilnya. 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, kita selesaikan sekarang teman-teman. 4 dikali 9 adalah 36. Maka 36 ini merupakan KPK dari 12 dan 18. Sekarang Bu Fitri akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan KPK dari 30 dan 33. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari 30 ya. 30 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 2. 30 dibagi 2, 15. 15 bukan merupakan bilangan prima, jadi kita lanjutkan. 15 dibagi 2 itu bersisa, berarti tidak bisa menggunakan angka 2. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3. 15 bagi 3 adalah 5. Berarti sudah selesai ya, karena sudah sama-sama bilangan prima. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 33. 33 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, 2. Ternyata bersisa teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan bilangan prima 2. Kita gunakan bilangan prima 3. 33 dibagi 3 hasilnya adalah 11. Nah, angka 11 sendiri juga merupakan bilangan prima teman-teman. Jadi, faktorisasi prima dari 33 sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu faktorisasi prima dari 30 dan 33. Faktorisasi prima dari 30 yaitu ada angka 2 dikali 3 dikali 5. Nah teman-teman, kebetulan pada faktorisasi prima 30 ini tidak ada angka yang sama, jadi tidak perlu dibuat bilangan berpangkat ya. Sekarang kita lanjutkan ke faktorisasi prima 33, yaitu 3 dikali 11. Sekarang kita akan mencari KPK dari 30 dan 33. Nah, kita perhatikan dulu clue yang pertama teman-teman. Tuliskan semua hasil faktorisasi primanya. Nah, di sini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 3, dan angka 11. Nah, di sini teman-teman menemukan 2 buah angka 3. Sekarang kita bacakan dulu clue yang kedua. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Karena sama-sama pangkat 1, maka teman-teman pilih salah satunya saja. Jadi, KPK-nya adalah sama dengan 2 dikali 3, kita ambil salah satunya aja ya, dikali 5, dan dikali 11. Nah, di sini tidak ada bilangan berpangkat, jadi lebih mudah teman-teman mencari. Oke, sekarang kita cari ya teman-teman. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kita kali, kemudian di atasnya ada angka 5 dan angka 11. 5 dikali 11 hasilnya adalah 55. Sekarang kita cari lagi. 6 dikali 55 hasilnya adalah 330. Maka KPK
KPK dari 30 dan 33 adalah 130. Nah, teman-teman, dari hasil KPK ini sendiri angkanya besar ya teman-teman ya. Maka dari itu akan lebih mudah jika kita menggunakan pohon faktor ketimbang bilangan lompat. Sekarang Bu Fitri akan memberikan contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yaitu tentukan KPK dari 24 dan 35. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 24. 24 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12. 12 kita bagi kembali dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Hasilnya adalah 6. 6 kita bagi kembali dengan bilangan prima terkecil, 2, hasilnya adalah 3. Nah, sudah sama-sama bilangan prima, jadi sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari faktorisasi prima dari 35. 35 kita bagi dengan bilangan prima terkecil angka 2. Itu bersisa, tidak bisa kita menggunakan angka 2. Kita bagi dengan angka 3 juga bersisa. Maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu angka 5. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 7 sendiri sudah merupakan bilangan prima. Jadi selesai ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 24 dan 35. Yang 24 terlebih dahulu ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 kali 3. Karena di sini ada muncul angka yang berulang yaitu angka 2, maka kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat. Itu 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 35, yaitu 5 dikali 7. Nah, karena 5 dikali 7 tidak ada bilangan berulang, maka tidak perlu kita buat bilangan berpangkat. Maka tidak perlu kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Sekarang kita cari KPK dari 24 dan 35. Nah, cluenya yang pertama, tuliskan semua hasil faktorisasi prima. Nah, di sini teman-teman ada angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7. Kita tuliskan semua ya. 2 dikali 3 dikali 5 kali 7. Nah, teman-teman jangan lupa karena angka 2-nya hanya sendiri dan mempunyai pangkat, kita tuliskan pangkatnya. Nah, teman-teman sekarang kita akan mencari hasilnya, yaitu terlebih dahulu kita selesaikan bilangan berpangkatnya ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kita kali dengan angka 3, angka 5, dan angka 7. Hasilnya adalah 840. Nah, 840 ini merupakan KPK dari 24 dan 35. Oke teman-teman, sekarang Bu Fitri akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, KPK merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Yang kedua, untuk mencari KPK selain dapat menggunakan bilangan lompat, kita dapat menggunakan pohon faktor. Yang ketiga, untuk mencari KPK, teman-teman harus ingat kata kuncinya. Yang pertama, tuliskan semua hasil faktorisasi prima. Selanjutnya, yang kedua, jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Dan yang terakhir, harus diingat, KPK itu merupakan kebalikan dari FPB. Oke teman-teman, untuk penugasan kali ini silakan teman-teman buka Home Fun Project aktivitas 17. Di sana ada halaman depan dan halaman belakang. Silakan teman-teman kerjakan semuanya. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung pembelajaran.
Barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Bu Fitri harapkan video ini dapat membantu teman-teman mempelajari dan memahami materi KPK dengan sangat baik. Bu Fitri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.